Juara sejati, Triad baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-36. Tinggalkan pukul 21 waktu Radio Kota Batik. Masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Ribu Tawandi. Terima kasih, saya sapa lagi yang sudah bergabung lagi di sini di 0855420912. Ada Pak Abbas di Comal. Ya, katanya gini, benar nih, wilayah di mana manusia tinggal memengaruhi perilaku dan tabiat. Arab dengan jahiliyahnya yang sifat itu nggak bakalan hilang begitu saja. Sampai saat ini mereka tidak akan pernah bisa bersatu walaupun sesama muslim. Eropa dengan karakter menguasai bisnis, maka mereka akan selalu ingin menguasai perdagangan dunia. Itu salah satu contohnya. Indonesia biasanya hanya jadi objek dari segala kepentingan negara luar. Nah, semoga kita tetap kuat dengan pertolongan Allah walaupun nanti mereka bisa menguasai dunia, tapi tetap mereka lupa mati ya, nggak bawa apa-apa. Hanya cerita, harusnya kita menulis sejarah kita dengan mulia seperti Kanjeng Nabi. Oke, bener banget ya. Tapi ada satu hal nih yang perlu saya komentari dari apa nih? Dari argumennya Mas Abbas di Comal ya. Sebenarnya Indonesia dari dulu ya, kenapa sih Indonesia jadi objek? Ini dia, ini yang menarik nih. Sebenarnya ketika Bung Karno katakanlah memerdekakan Indonesia pada waktu itu, memproklamirkan Indonesia, kita ingat bahwa ya, di saat itu Indonesia, gagasan besar tentang Indonesia merdeka itu sudah ditulis sejak lama oleh Bung Karno. Dan Bung Karno ini, presiden pertama kita ya, ini sangat-sangat fasih terhadap sejarah bangsanya. Nah, dalam beberapa kali pidato misalnya beliau itu mengungkapkan bagaimana kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu ya, yang kemudian punya semangat, yang luar biasa untuk bisa ekspansi ke luar gitu. Nah, hari ini kenapa kita selalu menjadi objek? Itu dia, cara berpikir kita yang kayaknya sudah mulai harus diubah nih. Ya, kita nggak boleh lagi dong selalu menjadi negara konsumen. Kita adalah kekayaan alam kita, katakanlah misalkan kita punya kekayaan alam, tetapi selama ini ya kita tahu, kita, hanya menjual barang mentahnya kemudian, diolah di luar, balik ke sini, jadilah barang-barang yang siap konsumsi. Sehingga harganya pun berlipat-lipat. Itu dia persoalannya. Jadi akhirnya kita jadi objek melulu. Padahal kalau kita belajar dari masa lalu kita, oh kita tangguh. Abad ke-2 Masehi, abad ke-1 Masehi ya, bahkan sebelum Masehi ekspansi kita itu sudah sampai ke Madagaskar, ke mana itu, ke Asia Afrika Selatan di Tanjung Harapan. Bahkan pelaut-pelaut dari Portugal ini banyak mendapatkan informasi mengenai jalur laut menuju ke Asia itu dari pelaut-pelaut kita. Kita ingat betul, saya masih ingat betul ya beberapa informasi lainnya, misalkan ekspedisi laut yang dilakukan oleh para navigator asal Nusantara ini bahkan, meninggalkan jejak di Madagaskar. Sekian persen kalau tidak salah 20% atau 80% ya, perempuan yang ada, warga yang ada di sana itu, DNA-nya secara DNA itu di situ ada DNA-nya orang-orang Nusantara. Nah, itu, terjadi sudah sangat lama. Terus kemudian apalagi, dalam banyak, kisah lagi ya, mmm, kalau kita baca buku-buku yang lain misalkan Jared Diamond ya, ini ekspansi atau, ekspedisi laut yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Nusantara ini juga sampai ke dataran Amerika di bagian selatan, Brasil terutama. Nah, beberapa orang-orang Indian di mana, di Amerika Selatan sana, ini banyak juga yang punya hubungan DNA dengan orang-orang Nusantara. Bahkan saudara-saudara kita di Kepulauan Maori, di Selandia Baru, di orang-orang aborigin dan lain sebagainya itu mengakui persoalan itu.
Lalu kenapa ini kita menjadi kerdil sekarang ini? Satu hal, kita lupa untuk belajar apa yang sudah dicatat oleh masa lalu. Catatan-catatan kita, literasi kita sangat rendah. Dan satu hal lagi, kebiasaan kita membaca masih sangat minim. Itulah yang kemudian membuat kita jadi tidak kenal lagi siapa kita. Selain naskah-naskah kita sudah pada hilang nih. Nunggu dikembaliin dari negara-negara luar ya. Dan menariknya naskah-naskah kita ini banyak dipelajari oleh negara-negara luar. Ya. Nah, pernah juga saya juga mendapatkan ini informasi yang menarik ya mengenai siapa itu? Shailendra, asal-usul Shailendra. Asal-usul Shailendra itu menarik banget. Ada salah seorang asal-usul Shailendra ini ya, kok jadi gagap gini sih? Ada ya yang mengklaim salah seorang peneliti dari India. Ini mengklaim bahwa Shailendra ini keturunan dari India. Ya, ini persoalan kayak gini nih ya, sebenarnya bukan soal mana nih yang benar, mana nih yang punya data yang kuat. Sama-sama kita nggak punya data. Persoalannya adalah bagaimana kemudian ini dia kita berani untuk melakukan klaim gitu loh. Itu penting banget sebenarnya, klaim-klaim semacam ini penting banget. Iya, ya kan, masih ingat kan dulu beberapa waktu lalu ketika katakanlah batik kemudian diklaim oleh beberapa negara, wow luar biasa gitu, akhirnya marah gitu kan, terus akhirnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengatakan bahwa itu enggak benar, yang benar itu batik itu dari Indonesia gitu. Nah, itu dia. Ya, kalau kita belajar dari sejarah ya, dalam Piagam Batu Watsema Mawang sisi B ada nama Shailendra di situ. Hal ini membentuk tanda tanya. Shailendra ini tidak pernah disebutkan dalam banyak prasasti Sriwijaya, bahkan sejak Kedukan Bukit. Tapi bukankah mereka ini dinasti penguasa Jawa? Nah, ini dia. Shailendra dalam konteks Sriwijaya ini kembali tersurat pada prasasti Nalanda, ditulis pada tahun 810 sampai 850. Dikisahkan di sana Maharaja Balaputra Dewa ini adalah anak dari Samarawira atau Samaratungga dan Tara. Nah, Samaratungga adalah anak dari Rakai Panangkaran, ya, permata Wangsa Shailendra, dan sementara Tara itu adalah putri dari Dharmasetu Raja Sriwijaya. Ya, sejumlah prasasti di India Selatan pada abad ke-11 juga menyebutkan nama Cundamaniwarman ya, Cundamaniwarman atau Culamaniwarma Dewa dan anaknya Marawijayo Tunggawarman ya. Ini dikatakan sebagai keturunan Wangsa Shailendra. Dan ini tampak jelas setidaknya sejak Piagam Watsema Muang sisi B awal abad ke-9 sampai penyerbuan oleh kerajaan Chola pada abad ke-11. Raja-raja Sriwijaya ini berasal dari keturunan Wangsa Shailendra. Salah satu ahli arkeologi Bambang Budi Utomo mengatakan bahwa diawali dari pernikahan antara Samaratungga dan Tara ya, seperti halnya prasasti Nalanda. Watsema Mawang di sisi B ini mengacu pada Rakai Panangkaran dari Shailendra. Ini seru nih kisah seperti ini. Kenapa? Kita akan bisa ngomong tentang geopolitik itu dari sini nih, bisa gitu ya. Nah, kedua prasasti ini ditulis atas perintah cucu Panangkaran yaitu Balaputra Dewa. Dan kita tahu bahwa julukan Sesasa Warima Davimatana ini pembunuh musuh-musuh sombong tidak bersisa, artinya begitu ya. Dalam Piagam Watsema Muang ini identik dengan Vimardana.
yang disandang oleh Dharanindra dalam prasasti Kelura tahun 782 di Jawa Tengah. Nah juga dengan Viravariri Matana dalam prasasti Nalanda. Nah ketiga julukan ini juga nama Dharanindra mengacu pada Panangkaran. Nah Balaputra Dewa sendiri nih kawan, berdasarkan logika ini ya, adalah Raja Sriwijaya pertama dari Wangsa Sailendra. Dan ia adalah salah satu anak dari Samaratungga selain Pramoda Wardani. Yang terakhir ini adalah perempuannya dan ia menikah dengan Rakai Pikatan, pemeluk Hindu. Ketika Samaratungga mangkat, Pikatan naik tahta dan Balaputra menjadi juga merasa berhak sehingga berperang melawan kakak iparnya Pikatan. Itu yang dikatakan oleh Bambang dan menginterpretasikan berbagai isi prasasti. Dan saat itu Balaputra Dewa kalah perang lalu pindah ke Sumatera karena ibunya keturunan dari Raja Sriwijaya. Balaputra ini naik tahta di Sriwijaya. Nah, para cendekiawan pernah mengira ya ada dua wangsa di Jawa, yaitu Sanjaya dan Sailendra. Hal ini mengacu kepada telaah para sarjana asing F.H. van Nersen dan juga Bos, kemudian George Codes dan juga Suterhen dan juga Kasparis. Nah, alasannya perbedaan agama para raja. Bangsa Sanjaya beragama Hindu sementara Sailendra beragama Buddhisme. Nah, kesan itu disebabkan nama-nama raja dalam prasasti Mantyasih atau Balitung. Nah, istilah Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya ini ditampilkan oleh Stutterheim pada tahun 1927. Dia membuat daftar Raja Mataram mulai dari Sanjaya hingga Balitung. Namun ahli-ahli etnografi, epigrafi terkemuka Indonesia seperti Purbacaraka dan Bukhari sejak tahun 50-an ya, ini telah mengoreksi walau rupanya ini kurang diingat. Nah Purbacaraka mengatakan semua raja-raja Sailendra menganut agama Hindu Siwa lalu berpindah ke agama Buddha dan ia mengutip isi carita Parahyangan naskah kuno Sunda. Nah, di sana disebutkan seorang bernama Sriwijaya yang menyuruh anaknya Panaraban atau Tamperan untuk berpindah ajaran sebab ajaran yang dianutnya ditakuti semua orang. Nah, oleh Purbacaraka Sanjaya disamakan dengan Rakyat Sanjaya dalam prasasti Canggal tahun 732 di Candi Gunung Wukir di daerah Magelang. Sementara itu Panaraban alias Tamperan ini disamakan dengan Rakai Panangkaran. Nah Bukhari juga menulis satu atau dua dinasti di Mataram kuno. Di bukunya seperti itu. Yang dimaksudkan ialah yang berkuasa sebagai maharaja. Nah Mataram kuno terdiri dari daerah-daerah otonom di bawah Rakarayan atau Rakai atau Pangkat. Nah masing-masing penguasa lokal itu menurut Bukhari ya memiliki silsilah tersendiri. Istilah Sanjaya Wamsa ini tidak pernah ditemui dalam prasasti maupun naskah-naskah sastra klasik. Daftar dalam prasasti Mantyasih dan susunan Stutterheim ini bukanlah suatu silsilah. Sebaliknya, Sailendra Wamsa ini jelas disebutkan dalam sejumlah prasasti di Jawa, yaitu prasasti Kalasan, Kelura ataupun Abaya Giriwara. Nah, dalam beberapa puluh tahun terakhir terjadi perkembangan lagi mengenai Sailendra. Raja Panangkaran kemudian diidentikan sebagai Raja Sankara. Nama ini diberitakan dalam prasasti di daerah Sragen, Jawa Tengah. Nah kisahnya ayah dari Raja Sankara ini sakit demam 8 hari kemudian meninggal. Takut akan ajaran guru ayahnya ini tidak benar, Raja Sankara kemudian meninggalkan agama Siwa dan menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana. Dan ia juga memindahkan pusat kerajaan ke arah timur. Oleh para ahli sejak era Bukhari, ayah Raja Sankara yang tidak disebutkan namanya itu dalam prasasti disamakan dengan Sanjaya. Sedangkan Raja Sankara ini disamakan dengan Panangkaran. Nah sayangnya seperti dikatakan oleh Bambang Budi Utomo, prasasti Raja Sankara ini entah di mana keberadaannya saat ini dan prasasti itu pernah disimpan di Museum Adam Malik
Saat musim itu ditutup, koleksinya dijual ke pedagang loak. Ah, itu dia ya. Sementara itu pada awal tahun 1963 di desa Sojomerto di Kabupaten Batang, ini pernah ditemukan prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Huruf-hurufnya Palawa. Dalam piagam batu ini menyebutkan nama-nama keluarga dari seorang tokohnya, yaitu Dapunta Selendra. Di sana ditulis, kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi sembah kepada Siwa Batara Parameswara dan semua dewa. Dari Yang Mulia Dapunta Selendra, Santanu adalah nama bapaknya, Badrawati adalah nama ibunya, Sampula adalah nama bininya, dari Yang Mulia Selendra. Itu yang ditulis dalam prasasti Sojomerto. Nah, paleografi bercorak abad ke-7 lebih tua dari prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini. Dan ia menganalisis Selendra adalah penyebutan Melayu untuk Selendra bahasa Sanskerta. Nah, sedangkan kata Dapunta dalam terminologi Melayu kuno, ya, Dapunta Selendra adalah awal dari dinasti Selendra. Itu yang dikatakan Bukhari. Dan kesimpulan ini memperkuat teori Purbacaraka bahwa Selendra berasal dari Nusantara. Nah, pada masa sebelumnya para ahli beranggapan Selendra ini datang dari luar Indonesia. George Caldes misalnya mengusulkan Selendra berasal dari Funan, kerajaan kuno di wilayah Kamboja sebelum Chenia, ya. Dan menurutnya Selendra ini berarti raja gunung. Ketika Funan runtuh dan terjadi kerusuhan, keluarga kerajaan ini kemudian pindah ke Jawa menggunakan nama Selendra. Sementara di India, seorang sejarawan R.C. Majumdar ini memiliki pendapat sendiri bahwa Selendra ini berasal dari India, tepatnya dari Kalingga, India Selatan. Nah, keluarga Selendra menurut Majumdar, ya, kemudian menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapunta Hyang pada tahun 682. Keluarga ini menyingkir ke Jawa karena terdesak oleh Dapunta Hyang dengan bala tentaranya. Dan pada waktu itu, masih versi Majumdar nih ya, Sriwijaya berpusat di Semenanjung Malaka. Dikatakan oleh Bukhari, hal tersebut disangkal ya. Raja-raja Selendra adalah keturunan Dapunta Selendra. Jadi tidak perlu menghubungkan kata itu dengan raja gunung katanya. Nah, dalam hal ini menurut Bukhari, Dapunta Selendra berasal dari Akandalapura. Nah, berita-berita Cina menyebutkan sebagai Gantouli atau Kantoli, kerajaan pendahulu Sriwijaya. Nah, Bambang juga mendukung George Caldes ini dulu banyak menghabiskan waktu di Thailand dan Kamboja. Wajar kalau dia beranggapan Selendra dari Funan. Namun tidak ada prasasti atau peninggalan arkeologi Selendra di sana. R.J. Majumdar dari India dikatakan oleh Bambang ya. Di situ ada faktor-faktor yang demikian katanya. Yang jelas berdasarkan bukti prasasti Sojomerto, tampaknya Selendra berasal dari Sumatera. Ini loh, soal sejarah pun diklaim kayak gini. Ini sebenarnya ini ngomongin soal geopolitik. Iya itu dia. Enggak kan? Enggak kerasa kan? Penting banget. Siapa bilang ini enggak penting? Makanya sejarah itu penting banget. Tahu enggak sih? Gemes aku kalau sudah kayak gini nih. Oke, sudah ada yang gabung lagi di mana nih? Ada kawasan Banjarrejo ya. Karanganyar, salam kenal dari Willy, pendengar baru Radio Kota Batik ya. Oke, memang sesuai dengan tagline-nya, news interaktif solutif, gak cuma lagu-lagunya yang keren, beritanya pun benar-benar menginspiratif. Request lagunya dong. Oke siap, betul sekali. Batik, keris dan wayang juga diklaim negara tetangga. Gak cuma itu, rendang pun iya, ya kan. Terus kemarin yang terbaru kebaya. Nah, pengajuan kebaya menarik lagi karena beberapa negara, ada Turki, ada India, ada Pakistan, ada mana lagi, Vietnam, Kamboja, Thailand juga ikut, kemudian Malaysia jelas pasti, Singapura, terus kemudian Brunei itu mengajukan hal yang sama.
Kebayang. Kebayang nggak sih bahwa hal yang semacam ini, jadi kenapa sih Indonesia getol banget mendaftarkan kekayaan budayanya ke UNESCO? Ini sebagai diplomasi budaya ya, diplomasi politik, geopolitik lagi nih, ngomongin soal geopolitik lagi dalam konteks kebudayaan. Supaya apa? Dunia tahu bahwa negara mana nih yang punya kekayaan budaya yang sebegitu beragamnya. Sehingga narasi yang mau kita bangun tentang Indonesia ini begitu kuat dan begitu utuh. Nah, ini penting banget. Makanya ayo deh kalau yang ada di daerah manapun itu ya, Anda berada di mana, coba deh ulik lagi apa yang terbaik, apa ini yang istimewa di daerah Anda, di desa Anda. Ini penting banget. Eee, Bukan hanya untuk mengenalkan ke anak cucu ya, tetapi lebih penting lagi adalah ini adalah aset negara. Ya, kita hidup di sebuah negara yang mau tidak mau kita juga bagian dari masyarakat dunia. Ah, itu. Oke, ditunggu, opininya di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912 ya. Pokoknya saya tunggu ya. Malam hari ini, Koja Sastra libur, terus Rehat Malam juga ya pokoknya kita ngobrolin yang kayak gini aja deh, kayaknya seru ya. Heeh, lebih hidup deh kayaknya. Iya, oke. Nah, tapi ada satu hal yang hari ini menjadi tantangan bersama buat, semua masyarakat dunia. Apa itu? Di era digital, kita tahu yang namanya digitalisasi. Ruang menjadi sangat luas dan boleh dibilang ruang hampir bisa dikatakan tidak punya batas lagi. Otomatis teritorial kenegaraan, teritori negara ini juga bukan terlanggar ya, tetapi akhirnya menjadi kabur. Nah, problemnya adalah bagaimana dengan geopolitik, keamanan, dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Sementara kita tahu dalam konteks ini ya, ngomongin soal penguasaan digital ini, bisa dibilang negara akhirnya tidak cukup punya kekuasaan untuk mengendalikan itu semuanya. Karena ada aktor-aktor utama di luar negara ya, di luar kekuasaan negara yang akhirnya bisa menggantikan posisi itu. Dan mereka inilah yang akhirnya saat ini memegang kunci dan data semua orang, semua pengguna yang ada di seluruh dunia. Kira-kira gimana tuh? Ngeri ya, makanya nggak dipikir geopolitik nggak penting, penting banget ya. Oke deh, gue featuring The Rock, kenyataan dalam dunia.